Oke, jadi modul 9 sekarang kita langsung bicara tentang efek ekonomi dan finansial dari jasa. Jadi apa sih pengaruhnya jasa itu ke ekonomi sama finansial kita? Nah, kira-kira apa? Yuk, ada yang bisa jelaskan nggak? Jasa kenapa ke profit? Kenapa yuk? Ada yang bisa menjelaskan? Yuk, mas-masnya ini dari tadi kok diam? Pak RT. Bisa jawab? Belum dapat modul. Oke, ya udah didengarkan dulu. Pak RT, Pak RT. Yuk, apa hubungannya jasa ke profit? Nggak ada yang jawab. Sudah kembali semua belum? Ayo yang sudah punya modul. Dapat mempengaruhi kualitas jasa kurang baik. Maksudnya apa, Pak RT? Maksudnya apa? Ayo, kenapa kok jawabnya kayak begitu? Ini sebenarnya simple banget kok. Ini udah nggak ada semua ya? Oke, karena nggak ada yang jawab, jadi kenapa jasa pengaruhnya pada profit apa? Ini gambar ini apa hubungan? Bisa menjelaskan gambar ini nggak? Jadi kenapa kok jasa berpengaruh pada profit? Kira-kira apa? Kira-kira kenapa? Apa pengaruhnya? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak ada langsung. Ini tinggal berapa orang toh? 12 orang sih. Yuk, ada yang bisa jawab? Betul. Sebenarnya simpel aja. Ketika kita bisa menawarkan jasa dengan kualitas yang bagus, otomatis kan banyak konsumen yang mau sama kita kan. Nah, karena banyak konsumen yang membeli jasa kita, otomatis profit perusahaan meningkat. Jadi kalau pengen kita dapat untung yang banyak, kalau pada saat kita memiliki bisnis jasa, kita tinggal meningkatkan kualitas kita aja. Itu simple aja sebenarnya. Jadi apa hubungan antara jasa dan profit? Itu tadi, ketika kita bisa meningkatkan kualitas jasa kita, otomatis insya Allah profit kita juga bakalan naik. Oke, tuh pengaruh jasa terhadap profit. Nah, sekarang model pemasaran jasa. Pemasaran itu apa sih sebenarnya, ada yang tahu nggak?
atau biasanya dikenal dengan marketing. Ada yang tahu nggak marketing atau pemasaran itu apa? Kira-kira aja yang mbak-mbak sama mas-mas selama ini dengar pemasaran itu apa? Seperti apa? Ada yang bisa jawab? Tuh jawab yuk, kok ada yang jawab? Ayo dijawab. Lalu oke, nggak ada yang jawab ya. Kenapa nggak ada yang jawab? Jadi pemasaran itu kan intinya kita memasarkan, maksudnya kita mengenalkan kalau misalnya perusahaan manufaktur atau itu kita mengenalkan produk yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita jasa, jadi kita mengenalkan kepada konsumen kita menjual jasa apa, itu namanya marketing. Gitu kita memasarkan. Jadi gimana caranya masyarakat itu tahu kalau kita itu punya produk yang bagus misalnya, atau kita punya jasa yang bagus yang berkualitas. Nah caranya itu seperti apa ya, kita memasarkan itu tadi, kita mengenalkan produk yang kita punya kepada konsumen. Nah di sini model pemasaran jasa itu ada dua jenis. Yang pertama offensive marketing, yang kedua defensive marketing. Nah kalau bedanya apa? Sampai jam 9 mbak, sebentar lagi kok. Kalau offensive marketing itu kita dengan giat mencari konsumen. Jadi kita terus nih lihat nih, service, market share, reputation, price, premium. Jadi kita gimana caranya kita tuh bisa menarik konsumen sebanyak mungkin. Jadi kita harus berusaha misalnya langsung adain promosi atau advertising di TV atau di jalan-jalan pakai brosur, pakai apa. Nah itu kita berusaha gimana caranya kita mendapatkan konsumen yang banyak, itu namanya offensive marketing. Nah bedanya sama defensif, kalau defensive marketing itu kita kan pada saat kita menjual barang atau jasa kita kan sudah punya beberapa pelanggan. Nah kalau defensif itu gimana caranya kita bisa mempertahankan pelanggan ini aja. Jadi kita nggak fokus kepada kita mencari pelanggan baru sebanyak mungkin. Itu kalau kayak gitu itu namanya offensive marketing. Tapi kalau defensive marketing gimana caranya kita bisa mempertahankan konsumen yang sudah ada biar tetap mau sama kita, itu namanya defensive marketing. Bedanya itu di situ ya. Jadi kalau ofensif kita mencari sebanyak mungkin pelanggan, mau baru atau lama, baru lebih kepada pelanggan baru, kita mencari sebanyak-banyaknya. Sedangkan kalau defensif itu kita berusaha mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oke. Bedanya di situ. Nah, ini ketika kita bisa memberikan pelayanan yang baik, otomatis kita punya market share. Jadi market share itu misalnya di satu daerah atau di satu industri gitu ya, ada misalnya 5 restoran. Nah market share itu misalnya restoran A itu bisa ngambil 30% dari pasar yang ada, dari pangsa konsumen yang ada. Berarti dia punya market share 30%. Misalnya yang kedua 20%. Jadi seberapa banyak konsumen yang kita miliki gitu loh. Itu namanya market share. Kata gampangnya seperti itu. Market share itu seberapa banyak konsumen yang kita miliki dibandingkan dengan pesaing dengan dalam bidang yang sama. Misalnya restoran ya restoran. Kalau misalnya potong rambut, salon, hotel itu market share. Nah kalau reputation, kalau kita bisa jual service dengan kualitas yang baik, otomatis kita mendapatkan reputasi bagus kan. Dan kalau kita punya reputasi bagus, kita bisa memberikan pelayanan bagus, otomatis kita bisa menawarkan harga yang lebih tinggi dari pesaing. Karena apa? Karena kita bisa bersaing di